Itu saudara bapaknya juga Nabi. Abu Lahab itu yang tidak bagus namanya dalam Quran. Tabbat yada abi lahab. Ma gana anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imratu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celaka Abu Lahab. Begitu juga istrinya Ummu Jamil juga celaka. Ya, di lehernya akan diikat dengan tali sabut. Nah, kemudian ditarik-tarik ke dalam neraka. Nah, gara-gara dia menentang Muhammad, menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nufassilul ayati, demikianlah hai Muhammad kami nufassil, merinci ayat-ayat pasal demi pasal, ayat-ayatnya Allah Al-Quran. Nah, walitastabina sabilul mujrimin, supaya terang dan jelas jalan-jalan yang dilalui oleh orang-orang yang durhaka dan maksiat, orang mujrimin, orang kafir, munafik. Nah, itu mereka termasuk dalam golongan mujrimin, berdosa karena durhaka kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, maka dosanya bertumpuk-tumpuk jadi kafir dia. Orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang munafik, semuanya itu termasuk orang mujrimin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, inni nuhitu, aku dilarang an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Aku dilarang menyembah allazina, berhala-berhala yang kamu sembah-sembah dari selain Allah. Allazina ini isim mausul, nah, yang menempati sifat orang yang dibicara, sifat orang atau sesuatu yang dibicarakan, yakni allazina, orang-orang berhala yang dianggap orang-orang. Mereka bentuk-bentuk, apa dia berbentuk manusia, berbentuk binatang, berhala-berhala. Tadauna, yang kamu sembah, ta'buduna, asal katanya nih tadauna, kamu panggil-panggil, kamu berdoa. Nah, maksudnya di sini menurut rangkaian kata-kata ialah ta'buduna min dunillah, yang kamu sembah-sembah dari selain Allah. Menyeru di sini menyeru dengan menyembah. Tadauna di mana ta'buduna. Ini namanya berubah makna karena rangkaian kata-kata. Di dalam ilmu nahwu disebut siyaqul kalam. Siyaqul kalam, rangkaian kata-kata merubah makna dari kata-kata yang dahulu daripadanya dan kata-kata yang di belakangnya, itu namanya siyaqul kalam. Rangkaian kata-kata, susunan kalimat menghendaki supaya tadauna berubah menjadi bukan lagi memanggil tapi menyembah. Memanggil berhala-berhala itu artinya menyembah. Itu menyembah. Nah, supaya bahasanya lantang. Nah, itu menyembah min dunillahi, dari selain Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, la attabi'u ahwa'akum, aku tidak mau ikut sama hawa nafsu kamu. Nah, itu sebab mengikut hawa nafsu berarti menyembah hawa nafsu. Ada ayat lain, ara'aita man ittakhasa ilahahu hawahu, engkau lihatkah wahai Muhammad orang-orang menjadikan hawa nafsunya sebagai yang disembahnya, itu ilahahu, yang kadang-kadang diartikan orang itu Tuhannya, yang sebenarnya bukan Tuhan. Nah, bukan Tuhan, tapi dipertuhan, dibikin-bikin sebagai Tuhan yang disembah artinya diikuti perintahnya, larangannya dijauhi. Itu namanya menyembah. Nah,
Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Kau melihatkah orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, yang disembah-sembah, yang diikuti perintahnya, nah, larangannya, apa yang dilarangnya dijauhi. La ilah la attabi'u ahwa'akum, aku tidak ikut sama hawa nafsu kamu. Qad dalaltu, ini idgham mutaqaribaini, idghamul mutaqaribaini, qad dan bo, qad dalaltu, itu tulisannya, bacanya qad dalaltu, dalnya didegangkan kepada do, karena ini mutakarin, berdekatan dia, berdekatan sebutannya. Jadi qad dalaltu, sungguh aku sesat, izan ketika itu. Artinya izan ketika aku mengikuti hawa nafsu, itu namanya sesat. Jadi banyak orang yang sesat karena mengikuti hawa nafsu. Nah itu bahaya itu hawa nafsu, membawa orang menjadi sesat. Orang yang sesat tidak melihat jalan lagi, buta sudah, tidak melihat jalan yang benar, jalan yang lurus. Itu karena hawa nafsunya. Hawa nafsu itu ditamani oleh setan, iblis. Waduh. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Ana di sini bukan dibaca ana panjang, tapi ana. Wa ma ana minal muhtadin, dan tidaklah aku dari orang yang mendapat petunjuk. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ini ala bayyinatin, aku berada di atas keterangan-keterangan mirabi dari Allah Rabbku. Artinya aku berada di atas keterangan Al-Quran. Nah, mirabi, sebab Al-Quran itu dari Allah. Dari Allah. Wa kazzabtum bi, sedangkan kamu mendustakan keterangan Allah yang ada dalam Quran itu. Nah, ma indi, tidak ada di sisi itu. Ma indi, aku tidak punya. Seperti kalau orang Arab ma indi fulus, tidak ada uang, tidak ada duit. Ma indi. Kayak batu. Bagaimana kamu? Indi fulus. Ma tastajiluna, apa yang kamu minta disegerakan itu, oh tidak ada sama sekali itu. Itu keputusan Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada keputusan hukum kecuali milik Allah. Nah, dalam tafsir Fathul Qadir dikatakan al-hukmu ay al-fasilu bainal haqqi wal batil. Ya, hukum itu artinya menerangkan, memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Itu hukum. Nah, arti asal daripada hukum ialah tali kendali. Nah, tali kendali. Itu apa namanya? Unta, talinya unta atau kuda itu yang ditarik-tarik begini, kanan, kiri. Nah, itu namanya tali kendali, itu hakam namanya. Hakam. Nah, atau tali perahu, tali kapal itu namanya hakam itu. Talinya perahu itu diikat itu. Nah, jadi hukum artinya mengikat kamu
Orang yang beriman itu diikat hatinya supaya tetap istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, supaya istiqamah tetap. Nah, itu diikat. Diikat hati itulah hakim, itulah hakama. Nah, diikat hatimu. Jadi inilah hukum illallah. Tidak ada hukum-hukum itu kecuali miliknya Allah. Artinya semua hukum-hukum yang ada di dalam Quran, yang ada dalam hadis, yang diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua adalah milik Allah, milik Allah. Nabi berbicara itu atas kehendak Allah. Nabi Allah menurunkan Al-Quran itu kehendaknya. Semua itu adalah milik Allah. Al-Quran. Segala aturan-aturan yang ada di dunia ini. Aturan hukum sunnatullah itu aturan milik Allah. Matahari terbit di timur kalau pagi, terbenam di barat itu milik Allah. Allah yang menentukan hukumnya. Wahai matahari, kalau pagi kau terbit di timur ya, nah itu hukum. Nah, kalau sore nanti kau terbenam di barat ya, nah begitu dia. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah matahari itu meleset dari hukum. Nah, mana ada matahari itu terbit dari selatan ke utara? Tidak ada. Paling-paling bergeser sedikit lah. 20 derajat lintang selatan, 23 derajat lintang utara. Sekarang matahari berada di 23 derajat lintang selatan. Makanya itu penghujan. Nah, orang bertanya, kenapa penghujan kalau matahari ke selatan? Nah, jawabannya itu karena udara yang dingin itu berisi air yang bertiup dari gunung Himalaya di India, itu bertiup ke selatan, itu membawa benih-benih air, maka itu penghujan. Kalau matahari ke utara, nah udara itu mengikut dari selatan ke utara. Dari selatan itu berasal dari udara yang ada di gurun pasir di Australia, kering sehingga terjadi kemarau. Itu saya masih ingat waktu saya kelas 6 itu pelajari yaitu pergeseran matahari ke selatan ke ini, hujan dan kemarau. Saya ingat itu di waktu kelas 6. Nah, tahun 60-an. Guru menerang, itu saya masih ingat sampai sekarang. Nah, kalau matahari itu bergeser katanya, malah kita belajar ilmu bumi yang namanya geografi. Nah, bergeser matahari ke selatan, nah ke utara 23 derajat lintang selatan dan 20 derajat lintang utara. Nah, sekarang matahari itu di lintang selatan sekarang, maka penghujan. Karena udara yang bertiup itu dari India membawa benih-benih air. Karena India itu gunung Himalaya, gunung itu mengandung air banyak, sebab itu bayangkan tingginya itu 8. Nah, itu tingginya gunung Himalaya itu udaranya itu kalau bertiup membawa angin basah, nah, sehingga membawa hujan. Nah, kalau bertiup dari selatan lewat India, lewat Indonesia itu udara kering, nah sehingga kemarau Indonesia karena banyak gurun pasir di Australia itu bertiup ke sini. Nah, itu. Nah,
Yaqusul haqqa, Allah menceritakan yang benar itu benar. Wa huwa, dan dialah Allah khairul fasilin, yang sebaik-baik fasilin, yang menerangkan persoalan pasal demi pasal. Itu fasilin berasal dari paslon, pasal demi pasal. Allah merinci dari ayat pertama sampai ayat terakhir, juz pertama sampai juz terakhir, dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturan-aturannya supaya jelas dipahami oleh manusia. Kul, katakan wahai Muhammad, law anna indi mata sadiku nabi, kalau katakanlah wahai Muhammad, kalau ada di sisiku apa yang kamu minta-minta itu, tastajiluna, meminta. Asal kata dari tastajiluna dari kata istajala, istafala. Ista artinya meminta. Astaghfiru, ghafara artinya ampun. Istaghfiru, istaghfara artinya minta ampun, ya. Ajala artinya segera. Istajala artinya minta segera, ya kan? Nah, istaghfara, yastaghfiru, yastajiluna ini isim fi'il mudhari. Nah, berasal fi'il madhinya istajala, yastajilu, yastajilu, yastajiluna, yastajilu, yastajil, yastajilani, yastajiluna. Nah, yasta artinya meminta. Ajala itu maksudnya di situ adalah segera, kamu minta segera. Nah, lakudiyal amru, sungguh akan diputuskan perkara ini baini antaraku dan antara kamu. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi itu. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui bizzalimin, dengan apa yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Wa indahu, di sisi Allah, mafatihu, kunci rahasia gaib, ya, yang tidak ada mengetahuinya. La ya'lamuha, tidak ada mengetahui rahasia gaib itu, kuncinya illa huwa, kecuali dia Allah. Nabi sendiri tidak tahu, terserah sama Allah. Wala wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah mengetahui apa yang ada di darat. Barri wal bahri, di darat dan di laut. Itu barri itu, kalau barri itu darat. Kalau birra itu baik, kebaikan. Laisal birra, bukanlah kebaikan. Nah, tapi kalau baca barra itu darat. Kalau birra artinya kebaikan. Nah, itu jangan salah baca. Kalau barra artinya apa namanya tadi? Bari atau barra sama. Barra itu hanya yang merubah arti itu banyak itu. Bari artinya darat. Bari jadi barra sebenarnya tulisannya. Kalau biri atau birra, nah itu namanya kebaikan. Wal bahri, lautan. Ya Allah semua tahu. Wa ma tasqutu min warakatin, dan tidak jatuh atau gugur warakatin, selembar daun-daunan. Illa ya'lamu, kecuali Allah tahu itu kalau dia jatuh itu. Kalau kita itu enggak tahu. Nah, Allah tahu semua daun-daunan yang jatuh itu, yang sudah kuning-kuning itu jatuh dia. Itu Allah tahu itu. Memang maha ilmu Allah. Maha ilmu. Wala habatin, tidak pula biji-bijian. Tidak pula jatuh biji-bijian fi zulumatil ardi, di dalam kegelapan bumi, dan tidak pula ratbin, biji-biji yang basah. Nah, wala yabisin, dan tidak pula biji-biji yang sudah kering, illa fi kitabim mubin, kecuali tersebut nama-namanya semua
di kitab Lauhul Mahfuz yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz di sisi para malaikat itu ilmunya Allah, hanyalah Allah yang Maha mengetahuinya. Nah, kita ini hanya mempelajari apa yang bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun lebih daripada itu hanya kita mengatakan wallahu a'lam. Allah Maha pintar, berapalah ilmu kita ini. Oleh sebab itu dalam Quran dikatakan wa yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, kenapa sombong-sombongan? Sombong berapa ilmu sedikit. Itulah orang yang dapat ilmu yang sedikit itulah jadi kiai. Baru sedikit. Nah, jadi tidak boleh sombong-sombongan. Apa adanya ilmu yang diberikan oleh Allah, lebih dari itu masih banyak lagi ilmunya Allah. Kita tidak tahu. Jadi sekadar apa yang dikurniakan Allah kepada kita, ya itulah syukur-syukurlah diberi ilmu. Berapa banyaknya kita tidak tahu. Berapa banyak. Kita diberikan ayat yang dibaca, ya kita baca, ya itulah ilmu yang diberikan oleh Allah. Lebih daripada itu kita tidak tahu lagi. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah.